Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Danu Aris Setianto, SSYMH, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu kembali. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tokoh aliran siasah dan pemikirannya. Adapun anggotanya yaitu yang pertama Dian Eka Lestari dengan NIM 202111312, yang kedua Eva Wida Pramesti dengan NIM 202111333, dan yang terakhir Winda Nur Cahyani dengan NIM 202111334. Yang pertama, Muhammad Natsir. Biografi. Muhammad Natsir lahir di Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908 dengan gelar Datuk Pajang. Ia adalah Perdana Menteri kelima RI. Karir politik Natsir dimulai ketika pada tanggal 5 April 1950, Natsir mengajukan mosi integral dalam sidang pleno parlemen, di mana mosi ini berhasil memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam NKRI. Presiden RI menganggap Natsir mempunyai konsep untuk menyelamatkan Republik melalui konstitusi. Namun, posisinya sebagai Perdana Menteri tidak berlangsung lama. Terhitung 2 kali anggota Partai Nasional Indonesia di parlemen memboikot sidang sehingga tak memenuhi quorum. Akhirnya, Natsir mengembalikan mandat sebagai Perdana Menteri. Pemikiran politik. Natsir menegaskan bahwa Islam dan negara itu berhubungan secara integral. Ia berpandangan bahwa Islam bukan hanya mengatur hal-hal yang bersifat ritual peribadatan, melainkan lebih luas daripada itu. Agama dapat hidup, dapat berkembang apabila dilindungi oleh negara. Negara membutuhkan agama dalam perkara membangun landasan norma, moral, dan etika. Menurut Natsir, terkandungnya hukum-hukum kenegaraan dalam ajaran Islam adalah suatu bukti bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Tokoh yang selanjutnya yaitu Muhammad Abduh. Biografi dari Muhammad Abduh adalah, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dilahirkan di desa Mahalat, Nasr di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir, pada tahun 1894 Masehi dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Ayahnya adalah Abduh bin Hasan Khairullah, mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki, sedangkan ibunya mempunyai silsilah keturunan dengan tokoh besar Islam yaitu Umar bin Khattab. Pada saat usianya menginjak 12 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran, dan juga beliau belajar ke Al-Azhar Kairo sejak tahun 1866. Kemudian beliau tamat dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1877. Untuk pemikiran politik dari Muhammad Abduh sendiri adalah, politik dan pembaharuan yang Abduh jalani sangat moderat, karena Abduh menekankan pada kesadaran pembaharuan umat dari dalam diri umat itu. Abduh juga tidak menghendaki jalan konfrontatif seperti yang dilakukan gurunya yaitu Afghani. Pada masa awal, Abduh juga terlibat dalam revolusi Urabi, yaitu pada tahun 1882. Sehingga gerakan politik Abduh dipandang menjadi gerakan yang evolutif, bukan revolusioner. Di dalam hal kepemimpinan, Abduh tidak jauh berbeda dengan pemikir politik Islam yang lainnya, dikarenakan kepemimpinan adalah kunci dalam sebuah kehidupan. Di dalam hidup bermasyarakat atau di dalam lingkup negara, dan sekelompok masyarakat yang terkecil atau bahkan pada individu atau perseorangan, kepemimpinan menjadi hal yang sangat utama. Untuk tokoh selanjutnya yaitu Abdul A'la Al-Maududi. Biografinya yaitu, Abdul A'la Al-Maududi lahir pada tanggal 25 September tahun 1903 di Aurangabad, India. Pendidikan menengahnya ditempuh di Madrasah Fauqaniyah, di mana untuk pertama kalinya Maududi diperkenalkan kepada ilmu modern. Setelah tamat, ia melanjutkan studinya di Dar al-Ulum, namun akhirnya terhenti karena ayahnya telah wafat. Tapi tidak mematahkan semangat Maududi untuk terus belajar secara otodidak. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya,
Maududi memilih untuk berprofesi sebagai seorang jurnalis atau penulis. Setelah membantu kakaknya mengelola mingguan Madinah untuk beberapa lama, Maududi diangkat sebagai editor mingguan untuk Taj Muslim dan Al-Jami'iyat. Selanjutnya, pemikiran politik. Islam mengatur agama sempurna serta lengkap memberi petunjuk mengatur kehidupan manusia termasuk politik. Yang kedua, kekuasaan tertinggi dalam politik biasanya disebut kedaulatan serta kedaulatan tertinggi ialah Allah. Sehingga para umat manusia melaksanakan otonomi Allah hanya khalifah Allah di dunia. 3. Sistem politik Islam ialah universal. Yang keempat, Al-Ghazali. Biografinya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i adalah seorang filsuf dan seorang teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Lahir di Bandar Tus, Khorasan atau Iran pada tahun 450 Hijriah atau tahun 1058 Masehi. Ia dilahirkan di keluarga yang tidak kaya. Ayahnya bekerja sebagai pemintal bulu kambing. Wafat pada tahun 505 Hijriah pada usia 55 tahun. Selanjutnya, pemikiran politik. Pemikiran politik Imam Al-Ghazali dilatar belakangi oleh pengalaman dari Al-Ghazali dengan dunia kekuasaan di masanya dan latar belakang ilmunya yang mendunia atau luas. Hal yang tampak menonjol dari Al-Ghazali yaitu kepakaran atau keunggulan dalam hal tasawuf dan dalam upaya peningkatan spiritualitas atau keagama. Selain itu, Imam Al-Ghazali sangat menekankan prinsip kepatuhan pada kepala negara, bersimpati pada penguasa, sebab penguasa adalah bayang-bayang Tuhan di muka bumi, atau zili Allah fil ard, dipilih oleh Allah dan bertanggung jawab bukan kepada rakyat melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok kami yang mengenai tokoh aliran siasat dan pemikirannya. Apabila ada salah kata sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.